Jika kita semua umat baginda Nabi Muhammad, ayo jawab salam dengan penuh semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, mana seluruh kita bersyukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang dimana dengan rahmatnya, dengan hidayahnya, dengan kasih sayangnya Allah masih mempertemukan kita di malam yang mulia ini, malam 17 Ramadan, malam diturunkannya Al-Quran kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat berangkaikan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan umat manusia yang telah bawa umat ini dari alam yang penuh kegelapan, dari alam yang tidak beradab, dari alam yang penuh kebiadaban sampai alam yang terang benderang dengan ilmu pengetahuan. Yakni siapa lain dan siapa bukan kalau bukan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersalawat dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Izin Bapak Pembina, izin para ustaz, di sini saya ingin menyampaikan sebuah kultum yang bertemakan dengan malam ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran merupakan sebuah kitab suci yang Allah turunkan kepada manusia yang paling mulia, yakni baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan yang paling mulia, bulan Ramadan. Itulah Al-Quran, dan orang yang paling mulia adalah orang yang dekat dengan Al-Quran. Salam Muhammad. Kita adalah taruna, pemimpin masa depan. Para taruna wajib, dan setiap muslim wal muslimat, baik laki atau perempuan, wajib bisa bawa Al-Quran, bisa membaca Al-Quran, itu wajib. Apabila seorang taruna ke depannya kita memiliki masa depan, kita mempunyai nanti orang-orang yang perlu kita bimbingi, kita mempunyai masyarakat yang harus kita layanilah dengan temakan dengan Al-Quran. Malu nggak? Misalnya kita jadi pemimpin, ditanya sama anak buah kita, ditanya sama masyarakat biasa, pemimpinnya nggak bisa baca Al-Quran, malu nggak? Seorang ayah yang punya anak, ayah, tolong ajarin aku baca Al-Quran, tapi ayah tidak pernah baca Al-Quran, tidak bisa baca Al-Quran, malu nggak? Seorang ibu ditanya oleh anaknya, ibu, tolong ajarin aku baca Al-Quran, ibu, tapi dulunya ibu tidak bisa baca Al-Quran. Ketika ada anak tanya, tidak bisa menjawab, malu nggak? Jadi kawan-kawan sekalian, Al-Quran tidak bisa diubah, tapi Al-Quran bisa mengubah hidup kita. Seperti cerita pada Al-Kisah ini, seorang yang sangat beringas, seorang yang sangat kecil pada masanya, Umar bin Khattab sebelum masuk Islam. Pada suatu hari, Umar bin Khattab telah menyiapkan pedang untuk membunuh Rasulullah SAW. Ketika saat itu Umar berjalan, ketika di tengah jalan Umar berjumpa dengan sahabat yang mengatakan, "Hei Umar, mau kemana engkau?" "Aku di sini ingin membunuh Rasulullah SAW. Aku ingin membunuh Rasulullah yang telah membawa umat Islam, yang telah mengajarkan Islam kepada umatnya, sehingga agama nenek moyangku dulu telah habis lama-lama diambil oleh Muhammad." Ditanya sahabatnya, "Hei Umar, sebelum kau bunuh Muhammad, lihat dulu adikmu ini. Adikmu di rumah telah memeluk siapa, agamanya Muhammad." Umar dengan marahnya membunuh Muhammad, Umar datang membunuh adiknya. Ketika rumah adiknya, adik dan suaminya dari Umar bin Khattab sedang baca Al-Quran, itu surah Toha. Ketika satu Umar langsung mengetuk pintu dan langsung dibuka pintu oleh adiknya, yakni Fatimah binti Khattab. Dibuka pintunya dan ketika saat itu Umar langsung merespon dengan tamparan untuk adiknya, sehingga adiknya membawakan darah suami itu. Di pada saat itu Umar, seorang yang sangat kecil yang dulu sangat sayang sama adiknya, karena adiknya telah agama Islam, Umar berani menampar adiknya. Lalu adiknya mengatakan, "Hei Umar, ini agama yang mulia."
Lalu umat melihat ada Al-Quran. Umat dulu dia mati syair. Dulu jadi orang Arab, mereka berlomba-lomba dalam syair. Dilihat oleh umat Al-Quran, surah Toha, umat berkata matinya, aku tidak pernah melihat surah, tidak pernah melihat syair sebagus ini. Aku tidak pernah melihat bacaan sebagus ini, dan tidak pernah melihat bacaan sebagus ini dan sebaik ini. Lalu umat berkata, lalu ini tengok oleh Umar, tapi tidak diterima oleh adiknya. Umar, kamu bersuci Umar, kamu mau Isa Umar, kamu tidak mau supaya kita pilih Umar. Lalu Umar bergegas menuju kepada Rasulullah SAW. Untuk apa? Untuk menegakkan Islam. Tapi pada saat itu umat datang, Rasulullah SAW sedang mengadakan majelis. Pada saat itu orang semua ketakutan datangnya Umar ingin membunuh Rasulullah. Dikira-pikir oleh orang-orang yang berada di majelis, Umar ingin membunuh Rasulullah. Maka adalah Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapa Hamzah bin Abdul Muttalib? Hamzah bin Abdul Muttalib adalah Asadullah, singgahnya Allah yang berani siapapun di depan lawannya untuk bela agama Islam dan yang Muhammad SAW. Tidak boleh Hamzah bin Muttalib di Umar ini Hamzah. Umar mau ke sini, kenapa di sini Umar? Mengatakan, jikalau kamu Umar di sini ingin membunuh Rasulullah Umar, maka saya akan membunuhmu dengan pedangmu sendiri Umar. Tapi Umar mengatakan, hai Hamzah bin Abdul Muttalib, aku ke sini bukan untuk membunuh Rasulullah, tapi aku di sini ingin mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pada saat itu orang-orang senang, orang-orang bahagia, orang-orang bersukaria. Karena mengapa? Karena musuh besar umat Islam yang di Umar bin Khattab masuk Islam. Dan pada saat juga Umar bin Khattab, salah satu sahabat Rasulullah SAW yang diabadikan, yang dia merupakan sahabat yang berada di samping makamnya Rasulullah SAW. Allahumma shalli ala Muhammad. Kawan-kawan sekalian, begitu hebatnya Al-Quran sehingga Dr. B.J. Habibie, seorang presiden ketiga Republik Indonesia, pada saat mereka belajar, dia tadi pada seorang teman yang sangat pandai, sangat cerdik, sangat cerdas. Kamu kok bisa pandai? Dari mana kamu belajar? Kamu mau bahasanya datang ke rumahku. Jadi sahabatnya dari B.J. Habibie ini adalah orang kafir atau orang non-Islam. Jadi ketika datang ke rumah sahabat ini, merasa heran, apa tips dan triknya orang-orang cerdas itu? Lalu datang B.J. Habibie ke rumah sahabatnya ini, dilihatlah sahabat ini membuka sebuah Al-Quran. Dia seorang muslim tapi mempelajari Al-Quran. Apabila seorang muslim, semua ilmu ada dalam Al-Quran, semua obat ada dalam Al-Quran, dan semua tentang dunia ini dan akhirat ada dalam Al-Quran. Beruntunglah orang-orang yang dekat Al-Quran. Bisa dekat dengan Al-Quran, insya Allah kemanapun kita pergi, kemanapun kaki ini melangkah, kemanapun badan kita bawakan, insya Allah kita akan dimuliakan oleh Allah SWT dengan Al-Quran yang sangat mulia. Jadi teman-teman sekalian, setiap harinya, apalagi di bulan Ramadan, kita sisihkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Kita sisihkan waktu kita untuk kita mentadabburi Al-Quran. Kita sisihkan waktu kita untuk kita belajar Al-Quran. Ingat, orang yang jahat yang masih mempunyai masa depan, dan orang yang baik pasti yang mempunyai masa lalu. Ingat, Allah menilai kita bukan dari harta kita, bukan dari kekayaan kita, tapi Allah menilai kita dari hati yang kita punyai. Allah lebih sukai orang-orang yang hari ini berdosa tapi dia bertobat kepada Allah, daripada orang-orang hari ini yang sangat dekat dengan Allah tapi yang sombong. Teman-teman sekalian, ingat, kita adalah orang-orang yang berdosa, kita punya sebuah dosa, tapi ingat, kita bisa mulia karena kita taubat kepada Allah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Ada kekurangan mohon dimaafkan, karena kita semua di sini, apalagi saya masih dalam proses tahap belajar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.